Nah, boleh mas sampai wasompa atas nama Allah saya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang masalah tanda-tanda seputar kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun fi alamatis syirki. Pasal ini menerangkan tentang seputar tanda-tanda syirik. Faslun ini pani kesitung pasal fi alamatis syirki dalam nerangake masalah tanda-tanda syirik dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik adinto merupakan kelakuan sareng Allah Subhanahu wa ta'ala tak seporah. Naudzubillahi min dzalik. Manabi pada orang Islam melakukan syirik ketika mau atau pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari kadinto Allah ta'ala tak kerenyam berdeni karena ampun nalakoni syirik dekat Allah. Manabi itu satu salaina kadinto ki yang pun sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ki sepora sareng Allah Subhanahu wa ta'ala akadia nalakoni kelakuan dosa seraja, yakni seperti azina, atau mati orang, atau alaban kareng sepo, atau ngicok nikaki sepora sareng Allah Subhanahu wa ta'ala kalaban syarat kadinto taubat nasuha atau penunggu-unggu dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dosana orang kadinto bekal terima, asalkan jangan sampai mulai boleh alakon itu secara tidak itu. Tapi mana syirik dengan Allah ta'ala, insyaallah tak akan yang bertanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Wasyatul Mustafa kanjeng Nabi adabu, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu tak kasedana Ali salah situ ngatan te orang syirik ke Allah ta'ala kan terbeda telok. Penapaan sepertama engki kadinto ragu terhadap bedana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ate namang mangdek Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor dua kadinto benci dekat orang sing nglakoni ibadah dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak senang mana daripada orang Islam atau tetangga yang nglakoni amal kebagusan dekat Allah ta'ala. Nomor telok kadinto lalai menjalankan perintah ketaatan dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik beda telok masalah. Maka sesuai kalau bendabuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala alaihi as-salatu wassalamu lil kafiri salasu alamatin asyakku fillah wal bu'du fi ibadillah wal ghaflatu an ta'atillah. Qala
ampun adabu pasera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalamu ampun adabu pasera kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil kafiri panika tetap ekaan di orang kafir salasu alamatin tining telok banyak-banyak tanda. Lil kafiri iku tetep kaduwe wong kang kafir salasu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Asaku billahi ngatane siji mamang ing dalem wujude Allah. Asaku billahi ngatana panika mamang ing dalem wujude Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertama manabi beda orang mamang atas badan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang kadinto termasuk murtad, termasuk kafir, bahkan menuju kesyirikan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya pun yakni manabi orang kadinto mamang atas badan Allah, napa Allah ta'ala kadinto beda atau tada dalam ate neki ragu atas badan Allah, maka orang kadinto termasuk syirik. Padahal kalau sareng ajunan segede ampan laoning ke Allah Ta'ala kadinto beda berbeda Allah kadinto tanpa perantaraan sama sekali seka imah tak pada sareng manusia. Manabi manusia beda manusia kadinto beda perantaraan yakni melalui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui resepose dua. Ini dalam badana akad nikah waktuna memperdalami kehidupan rumah tangga. Menabi Allah Subhanahu wa ta'ala kak ditepuntan badana Allah kalaban badana ada TV. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala atetia kilangi kadita Allah tanpa melalui pertolongan sama sekali dari makhluk ciptaan Allah, karena Allah Ta'ala ada di kudrat. Dan mana beda orang kadita mamang atas kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bimbang atas badan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mamang Allah Ta'ala kadita tak kedui pengetahuan sama sekali, maka orang kadita termasuk syirik. Sebab manabi orang-orang matura, bahkan para ulama ada buaki manabi beda orang tak apal dan kakak sekat maka sempurna na iman dari Allah Ta'ala kak dinto orang. Artinya ketika orang kak dinto taoni dan kakak sekat maka iman orang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Apa sekat engke kadinto akidah senatu akidah ka sifat sewajib ya ka Allah Subhanahu wa ta'ala kadinto bada dumolo ben sifat semuhal ya ka Allah Subhanahu wa ta'ala kadinto bada dumolo ben sifat se jais ya ka Allah ta'ala kadinto situ ben sifat sewajib ya ka para utusan engke kadinto bada empat bersifat semua hal jaga para utusan kak dinto pada empat ben sejais jaga para rasul kak dinto pada situ berarti empat kalau situ tambah sangat iki kak dinto bisa jadi sekat. Makanya kau dasar adunan seteja para santri terutama santri Nahdlatul Ulama kutub oning apa itu sekat kak dinto kutub ad-darami sebagai kau dasar adunan iman ada Allah Ta'ala tambah tebel tambah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adi sifat sewajib eka oning kalau dasar adunan seteja yakni kak dinto pada dupolo ben semuhal kak dinto pada dupolo ben sejais kak dinto pada situ
Dan kau dasar ajudan wajib kau tu pataje para utusan kak itu kedui sifat sewajib jaga para utusan kak itu berdepampak dan semua hal berdempak dan sejak di situ. Maka dari kak itu insya Allah Nabi orang Islam terutama para santri sengaji mun taoni dak ka isi seket kak itu tak sampurna iman dan Allah Subhanahu wa taala. Asyaqu billah bila mana orang kadinto mamang ibadah Allah Subhanahu wa taala, maka orang kadinto termasuk tandanya orang syirik sehingga bisa menuju ke kafir ke Allah Subhanahu wa taala. Mak bisa karena Allah taala atatiaki langi ben asena, atatiaki bumi ben asena, atatiaki manusia, atatiaki ijin, atatiaki syaitan, kadinto kalaban kudrat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ada sifat kudrat, dan Allah taala ada sifat iradat, dan iradat Allah taala kadinto tak sami kalaban iradat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala atatiaki langit, kama tebu kun fayakun. Ketika kita kena manusia, Allah Ta'ala cuma tebu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala atatiaki akhirat sareng esena kadinto Allah taala cuma tebu kun fayakun. Kita kalaban manusia. Manusia ketika atatiaki Roma, maka manusia patuh harus mempunyai bahan, harus mempunyai akal, harus mempunyai orang untuk alako. Contohnya, mana biar keberoma tak ada biayana, engki kak itu tak akan bekal jadi. Ketika ada biaya tapi tak ada orang yang alako, engki tak akan bekal jadi. Ketika ada orang tapi tak ada bahan untuk keberoma, contohnya apa? Tak ada semena, tak ada pasir, tak ada kubuk, tak ada betona, maka insya Allah ketika keberoma tak akan tertib karena manusia kadinto kebesaran cuma terbatas kita kalaban Allah. Bersepata asyaqu billah, bila mana orang kadinto mamang idul ban Allah taala berarti orang kadinto boleh kataki kafir. Bahkan dalam kita sunnah taufik kadinto mana bi orang kadinto ampun nama idul ban Allah Subhanahu wa taala termasuk murtad. Sedangkan murtad kadinto bade telo, situ murtad i'tiqad, dua murtad aqwal, telo murtad af'al. Mana bi orang kadinto mamang atas badana Allah taala berarti termasuk murtad i'tiqad, murtad melalui keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala. Menangka mana bi bada orang kadinto murtad dari Allah taala melalui keyakinan berarti atena ampun akuli mamang tak partaja jika Allah Ta'ala kadinto beda. Berarti tak partaja jika Al-Quran dibuaki Qul huwallahu ahad Allahus samad ila akhirih. Atau tak partaja Khalaqallahu bis samawati wal ard, Allah Ta'ala tetiaki langit dan bumi. Atau tak partaja jika Allah Ta'ala kadinto sebuna beda dengan Al-Quran. Dan mana bisa kadinto berarti orang kadinto termasuk murtad. Dan minangka mana kita baca murtad ingki kadinto termasuk kufur dari Allah Subhanahu wa taala karena tak partaja dari Allah. Nomor 2 teman kanjeng Nabi wal bughdu fi ibadillahi. Wal bughdu bentak senang atau benci atau tak lebur atau bahasa Jawa wal bughdu lan sengit fi ibadillahi ing dalem ibadane kaulane Allah Subhanahu wa taala. Fi ibadillahi dalam ibadana Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Mana ibadah tetangga sampian tak senang keajunan ketika panjenengan ngaji. Waktu na bulan puasa saumpama ada ruzan, waktu na duhur pas bertetangga dekat adin to tak senang. Waktu na sampean hataman Al-Qur'an
berarti tandana masyarakat panjenengan atau tetangga panjenengan jika bisa koreksi berarti termasuk salah satu tanda-tanda syirik dengan Allah. Atau bila mana berdekankan sampian sampai sedekah dekat fakir miskin dekat nak jetem tapi tetangga sampai gak dinto atau kancan sampai gak dinto tak senang tak lebur berdekat sampian saat sedekah berarti kancan sampai nikah termasuk tanda-tanda orang yang syirik dengan Allah Ta'ala. Karena salah satu tanda orang yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yakni wal bughdu fi ibadillahi. Mana pada orang yang nglakoni kelakuan fokus ibadah dekat Allah Taala pas orang kadi itu tak senang dan kesampian di waktu ibadah maka tanda orang kadi itu syirik dengan Allah. Senomor telok dalam kanjeng Nabi wal ghaflatu an taatillahi wal ghaflatu lan lali an taatillahi saking taate ing Allah. Atau bahasa naturana wal ghaflatu ban lupa atau lalai ikan di orang oleh perintah kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala anta'atillahi saking anta'atillahi dari taat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mana berbeda orang selalai atau meremehkan perintah kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang dinto salah satu tanda syirik kepada Allah. Kenapa? Karena meremehkan perintah Allah. Sebab kalau sareng ajunan setuju, kau tuh ada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah satetiaki langit, karena Allah satetiaki bumi, karena Allah satetiaki makhluk baik manusia, jin, setan, hewan, kadinto Allah satetiaki. Makanya kalau sareng ajunan patu iman dengan Allah Ta'ala, patu taat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minangka menabi kau dekat itu lalai dalam ngalakoni perintah Allah akan dia sholat pasta sholat sama sekali berarti tanda orang kata syirik dengan Allah. Berarti orang yang itu termasuk melalaikan perintah Allah karena sholat merupakan kewajiban. Sewajib dilaksanakan sareng abdina sedaja, sareng ajunan sedaja, sareng cakanca sedaja, baik orang Islam laki atau orang Islam bini, maka sholat lima waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh merupakan kewajiban dan kau dalam ajunan sedaja. Menabi panjenengan tak sholat maka panjenengan bekal buat Allah Ta'ala epenta pertanggungjawaban pakai nang yaumil akhir yakni waktu nak kau lada pakai yaumil hisab maka bekal tempeng amal bagus kau sedaja. Menabi panjenengan kalian toh tak sholat maka panjenengan pagi bakal masuk ke neraka. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai tolak ukur ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala pagi sebagai sebab pertama kali itu sholat. Idza salahat amaluhu wa idza fasadat amaluhu wa hiya as-sholat. Manabi sholat dekat itu ajunan sedaja ketika laksanakan sholat lima waktu bagus maka sampian sareng ajunan insya Allah semua perkara silakan dalam dunia kak itu bakal bagus. Tapi enggak nalekana ajunan sedaja ketika tak melaksanakan sholat dekat itu ikebai telat kelet atau berkorai kebai mainan maka semua kelakuan panjenengan kak itu bakal coba naudzubillah min dzalik. Karena apa? Karena sholat merupakan tolak ukur ibadah beten kau dasar ajunan sedaja. Kalau kau ini sholat itu kan ada dua, ada sholat fardhu, ada sholat sunnah. Sholat fardhu kadinto sholat sewajib dilakukan kalau dasar ajunan sedaja selama waktu. Mana bisa sunat kadinto banyak macam, ada sholat sunat malam, ada sholat sunat siang, dilakukan itu. Mana sholat malam, akadnya sholat tahajud, sholat witir, itu sholat malam. Mana sholat siang,
Engki kantu akate sholat duha. Waktu nakilaku kadinto ketika orang Nabi telah direzeki selancar sebarokah maka yang juraki sholat duha. Ketika Nabi telah teka hajat apa ibadah dan panjenengan atau kelakon panjenengan maka yang juraki sholat ngalakoni sholat hajat. Nabi panjenengan telah dia derajat setengki sareng Allah Subhanahu wa taala maka yang juraki sholat tahajud waktu malam. Maka dari kadinto muka-muka kalau sareng ajunan sedaja selamat dari syirik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik merupakan perbuatan dosa yang paling besar kepada Allah sehingga kalau sareng ajunan muka-muka selamat dari dosa syirik. Mana dosa lainnya hingga kadinto bisa imakku sareng Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka kalau sareng ajunan sedaja semirang atas penjelasan abdina sareng Allah Subhanahu wa taala paring kecemburan atena paring ketebalan imanna dan muka-muka paring kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat sepaling banyak dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmatul iman wal ihsan. Nikmatul iman wal ihsan. Ketika Nabi orang iman kadinto insyaallah selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kadinto adalah melalui ate. Ketika Nabi ate kadinto mantap dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah kenapa saya kalakon di tengah hajat. Kenapa saya kalakon ni sareng Allah taala bakal dijebur ni. Mana Nabi mana orang kadinto ampun la dapat tingkatan ihsan insya Allah orang itu bakal selamat. Maka dalam akhirnya tanda-tanda orang yang munafik. Menurut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang munafik kadinto beda telok macam. Pertama, engke kadinto berdusta jika berbicara. Nomor 2, ingkar jika berjanji. Nomor 3, berkhianat jika dipercaya. Ini merupakan tanda-tanda orang munafik. Berarti sesuai kalaman dawuh kanjeng Nabi, ya aliyu walil munafiqi salasu alamatin. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa la tanfa'uhu mau'izatun. Ya Ali hai Sayyidina Ali walil munafiqi berkata tetap ikan orang yang munafik. Salah satu alamatin tining telok banyak-banyak tanda. Pertama, idza haddasa kadzaba. Idza haddasa kadzaba nalika ngomong pasera orang munafik kadzaba panika carpak. Idza haddasa nalika ngomong sapa man ay munafikin kadzaba imukuru. Artinya apa? Tanda-tanda orang yang munafik dan ke orang lain atau ada ke Allah Subhanahu wa taala atau ada kepada makhluk kali itu bertelok pertama ketika pertama kali itu berdusta jika berbicara. Nabi ada banyak karpet ke orang. Asal bekas itu kepada dua. Kali itu merupakan tanda orang munafik. Nabi ada kan seumpama. Sekarang kita ada orang nabar yang kepada orang nabar. Kali itu merupakan tanda orang munafik. Karena tak sesuai kalaban keberadaan, tak sesuai kalaban jebunah. Sami kalaban contohnya ketika Nabi Muhammad SAW pentaban orang munafik. Lesana kalinto ada bu iman dari Allah Taala, tapi artinya kalinto tetap kafir dari Allah. Dan nikah nyaman orang munafik. Orang munafik kalinto antara ate dan lesan kalinto tak pada bertolak belakang. Lesan ada bu iman dari Allah Taala, tapi ate kalinto kufur dari Allah Taala. Kalinto merupakan tanda orang munafik. Ketika berbicara tidak sesuai dengan kenyataannya.
ketika berbicara dia mendustakan apa yang dibicarakan. Itu tanda orang munafik. Jauh-jauh banyak contohnya orang-orang munafik. Kisah Kanjeng Nabi kadinto mengatakan ke Kanjeng Nabi, "Hai Kanjeng Nabi, kau lekat itu iman kepada Allah Ta'ala, kau lekat itu yakin kepada Allah Ta'ala." Tapi ketika tanya ke dalam hati pribadi TV, dalam hati nurani kadinto tak iman kepada Allah, tak iman dengan Kanjeng Nabi, cuma angkep supaya tak nak keedekah akan Kanjeng Nabi atau untuk mencari keselamatan dari Kanjeng Nabi, maka orang itu mencari sekali itu. Berarti orang itu termasuk tanda orang munafik. Dan segi urut tanda orang munafik antara ate berlisan kadinto tak padu. Na'udzubillahi min dzalik. Moga-moga kalau serang ajunan ia bercuaki dari orang munafik. Nomor 2, wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza lan nalikani wa idza wa'ada lan nalikani janji sapa munafik akhlafa mongko melayani sapa munafik. Tak muturana wa idza wa'ada nalikana janji pasera orang munafik akhlafa mongko tak sesuai kenyataan pasera munafik. Artinya ketika contohnya jauh-jauh yang masyarakat banyak orang kadinto seneng ka otang, ketika otang dan ketetangkeuna atau otang dan keteretan ajenci terluare ternyata bisa jadi sebulan. Kadinto tanda-tandana orang yang munafik. Ketika ajenci banyak tak itu peti janjina. Ketika janji ke orang kata banyak tak sesuai kalau janjina. Ketika janji 2 hari ternyata dapat 10 hari. Ketika janji 10 hari dapat sebulan. Ketika janji sebulan dapat dekat 3 bulan. Nah, janji 3 bulan dapat setahun. Dan ini kata orang-orang munafik. Anapa? Wa idza wa'ada ahlafa kada kena janji ke orang ternyata tak sesuai kelaban janjinya. Dimana Nabi bagi orang sekadinto seengkena ada budak ke orang ajanji ke orang lain waktu naik ki tengah maka tak sesuai kalaban janjinya, maka kadinto termasuk salah situ tanda orang yang munafik karena sesuai kalaban benar tadi Nabi wa idza wa'ada akhlafa nalekana janji tapi tak menepati janjinya. Nah, boleh sampai sumpah atas nama Allah sakak dinto maka orang gak dinto ampan lebat tersebut. Nomor 3 tanda orang-orang yang munafik. Ciri-ciri orang-orang munafik kadinto wa idza tumina khana wa la tanfa'uhu mau'izatun. Wa idza tumina menalekana eka partajai pasera man ai munafik khana maka berkhianat pasera man. Wala tanfa'uhu bentak manfaati hu deka munafik mau'izatun ponapa mau'izah ponapa nasihat bagus. Mana bahasa benar wa idza tumina benan nalikane dipercaya sapa munafik khana mungko khianat sokoman wala tanfa'uhu lan ora manfaati hu ing munafik mau'izatun apa pitutur. Nomor 3 engke kadinto tanda-tanda orang munafik yakni berkhianat jika dipercaya. Maksudnya ketika orang yang tak diberi kepercayaan sama orang lain
ternyata tak igunaake sama sekali, berkhianat dengan orang lain. Contohnya sesangke gampang yakni waktu orang kawin tak diberi wartajaan sarang abus, beri pangkat setekian sarang abus, ternyata disalahgunakan, sehingga orang kawin itu korupsi atau melepas sisi baik terkena atau abus. Mana pada orang sekali itu berarti salah situ masuk ada ke salah situ orang yang munafik dekat Allah atau dekat makhluk. Jabuna kanjeng Nabi wa idza tumina khana wa la tanfa'uhu mau'izatun. Kisah kami manabi tagda nakiur karinto itu juaki dekat manusia sami manabi dekat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala beri kepertajaan kalau sering setuju dengan para makhluk, beri kenikmatan dan kau dasar ajunan setuju, maka kau dasar ajunan sampai khianat atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat sepaling raja buat Allah taala sepaling lagi dia kalau sering ajunan yakni nikmatul iman dan Islam. Nikmatul iman dan Islam. Allah Ta'ala beri nikmat iman dan kalau sering adunan seteja supaya kau dah nyampe ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kau dah yakin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kau dah yakin ke alam setetiaki keadinto dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kalian toh hati kaula, lesan kaula, bibir kaula ni kecoba pembuatan Allah. Allah setetiaki maka kaula serkajunan sampai khianat. Supaya katina cara supaya kaula supaya tak berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibarat nikmat sareng Allah, maka banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bicarana nikmat kadin toh supaya kau tak berkhianat kepada Allah Ta'ala melalui nikmat, maka yang pertama hati kau supaya mantap ke Allah, karena Allah sabarin nikmat kepada kau. Hati kau yakin kepada Allah Ta'ala. Hati kau pemantap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena satu tiaki sejajan alam itu dari Allah. Nomor dua, supaya kau tak berkhianat atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sepaling akidah kau terutama salah satu nikmatul iman wal Islam, yakni lesan kau tak sampai lupa nyebut asmana Allah. Alaban mau sedikit Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Otabah pesan kaula sering maus Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Atau mata surat pendek Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Atau lisan kaula banyak maus alhamdulillah alhamdulillah, sering memuji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Mana kau dasar ajunan sering muji Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tanda kau dah mensyukuri atas nikmat saya barengake sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-isna'u bil kalam alal mahmud bil jamal. Mana kau ketika ibadah ini masya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kau ketengalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bentuk musik-musik. Dan ini kan merupakan tanda kaulah tak berkhianat dari Allah.
artinya tak menafik ke Allah karena sapareng nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manapi contohnya menafik ke manusia pun jelas hati sareng kaulah diurut, yakni ketika manusia beri kepercayaan sareng abusah, maka sampian tak oleh berkhianat dan abusah. Intinya kuncinya waktu jujur, asyidku menajin kepada kanjeng Nabi. Orang jujur kak itu bekal selamat. Menabi Allah Ta'ala ketika apa salah situnglah karena supaya kalau tak berkhianat ketika ibn kepercayaan sama Allah, ketika paling nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Al-isma' bil kalam al-mahmud bil jamali. Sebab ada orang yang bisa mitong atas nikmat seperengaki kau dasar ajunan dari Allah Subhanahu wa taala. La tanhasirun bi nikmatillah. Ada orang yang bisa mitong atas nikmat Allah taala seperengaki kau dasar ajunan seterusnya. Maka dari tadi itu terdapat banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah taala napa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Allah Ta'ala paling nikmat kalau dasar ajunan setuju, maka kalau dasar ajunan kau banyak muji syukur ke Allah Ta'ala sehingga dapat berkaitan dengan nikmat silati. Menabi kalau dasar ajunan nikah tak mensyukuri atas nikmat Allah Ta'ala, beri kesehatan, beri rezeki, beri iman supaya nyukur dengan Allah Ta'ala, maka ber Allah Ta'ala beri adab serajah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini merupakan jalan supaya kau dasar ajunan seteja tak menafik atas nikmat separengaki sareng Allah dan abdinah berkeajunan. Inangka dari kadin total banyak mau sholawat dari kanjeng Nabi, banyak mau istighfar dari Allah, mau Al-Quran, baca Al-Quran, karena kenjaran kadin tok merupakan abad di kabupaten Tibi. Supaya kau termasuk orang yang seibadillahi sholihin. Amin Allahumma amin. Oleh cabut kanjeng Nabi adalah sakit dalam kitab Wasyatul Mustafa supaya kau dasar ajunan meni termasuk orang yang sepuduh, tak termasuk dari golongan orang-orang bodoh. Kenapa? Karena Nabi kalau serang ajunan termasuk orang bodoh, kadita termasuk orang yang serugi. Kuduh maksudnya. Tanda-tanda orang kuduh menurut Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali kadita berdelok. Menurut kanjeng Nabi pertama kadita meremehkan kewajiban dari Gusti Allah Ta'ala. Dan ini kan Nabi pada orang meremehkan atas kewajiban siapapun dari Gusti Allah Subhanahu wa taala termasuk orang sepuh. Nomor 2, kalian tak banyak bentah kecuali dalam keadaan atikir ke Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi pada orang yang nerpus bentah atau bentah malolo tapi tercuna benih karena Allah, tercuna benih tikir ke Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk orang yang sepudu. Nomor 3, ada orang yang putu kadito, yakni sering mencela, sering mencibir, sering arasanan, sering abentah kecubaan, sehingga tuaki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang kadita iman nak tambah tepes dari Allah. Maka sesuai kalau benar kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Aliyu walil ahmaki salatu alamatin. Ya Aliyu hai Sayyidina Ali, ya Aliyu hai Sayyidina Ali, walil ahmaki banpanika tetap eka andi orang se fudu salatu alamatin tining telok banyak-banyak tanda. Ya Ali wahai Sayyidina Ali walil ahmaki lan iku tetep kadue wong kang bodoh
salasu alamatin utawi telu piro-piro tunduk. Sitong apa? At-tahawanu fi faraidillahi. Nyatane siji gampang otaba aremiaki fi faraidillahi edelum benda-benda fardana Allah. Kafardana Allah Subhanahu wa taala. At-tahawanu siji gampang akan fi faraidillahi indelum piro-piro kafardonane Allah. Jadi saya nomor situ, yakni salah satu tanda orang bodoh menurut Nabi Muhammad SAW yang wasiat kepada Sayyidina Ali, yang berwasiat kepada Sayyidina Ali, yang pertama meremehkan kewajiban-kewajiban Allah, seperti sholat 5 waktu, meremehkan sholat 5 waktu, atau tidak berpuasa, meremehkan puasa, karena itu kan termasuk perintahnya Allah. Karena puasa itu diwajibkan kepada orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ada orang yang meremehkan berpuasa bulan Ramadan, berarti termasuk orang yang bodoh, orang yang akalnya dekul, akalnya kecil. Kenapa? Karena akalnya tidak berbobot. Sebab kalau orang Islam yang pintar, yang cerdas, maka melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Sebab tujuannya cuma satu, ingin mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan umat Islam itu akan masuk surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang yang terlebih dahulu sebelum kamu, supaya kamu termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Berarti kalau orang itu melalaikan puasa yang merupakan perintah wajib kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu termasuk orang bodoh. Orang yang pintar seperti tadi mengatakan adalah orang yang tidak melalaikan perintahnya Allah dan selalu melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Atau orang kaya yang mampu untuk melaksanakan haji ke Mekah, untuk ziarah makamnya Rasulullah SAW, untuk menunaikan kewajibannya sebagai rukun Islam yang nomor 5. Tapi orang kaya itu melalaikan perintahnya Allah, meremehkan perintahnya Allah dengan mengatakan apa? Yaitu buat apa pergi ke Mekah? Cuma untuk menghabiskan duit saja. Untuk kenapa boleh ke Mekah? Cuma kalau antara dan jalanan. Mun beda orang kak dinto, maka orang kak dinto termasuk salah satu tanda orang sekutu. Orang entar ke Mekah kak dinto ada orang ziarah ada ke makam Rasulullah SAW, tidak boleh terjunah untuk oleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Karena cuma Nabi Muhammad SAW sabari syafaat pagi di yaumil kiamat. Sebab Nabi Muhammad sebagai khatamin nabiyyin wal imamil mursalin, dan Nabi paling usbah Nabi, yakni cuma Nabi Muhammad sepaling tingkat paling raja keagungan adita Nabi Muhammad SAW. Maka adik orang sesuki selebih harta nasi mampu manis taqo'a ilahi sabila, mampu untuk biaya mulai dari berangkat sampai perjalanan dari Mekah kadin tore manabi mampu untuk haji ke Baitullah, menunaikan rukun Islam semua terima.
tidak sampai meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau perintah-perintah lain agar dia sedekah, cerai sedekah fakir miskin, atau meremehkan apa dapat sedekah tadi tak kare tambah rezeki. Padahal pasal orang yang sering sedekah ada orang lain kalau berniat seikhlas, kalau bertujuan ridho Allah, mendapatkan ridho dari Allah Taala, adha'afu liman yasha, maka akan dilipat dan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manabi kalau sering sedekah iki kadin teman Allah Taala bakal digantena seraje. Manabi pada orang yang sadar sekali toh untuk apa kok sedekah tak permatane tang dunia. Tak ada ibadah Allah Taala tak akan digante tang dunia. Dan ini kan termasuk orang yang sekutu sebab meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, wa kasratul kalami fi ghairi dzikrillah. Wa kasratul kalami dan banyak bentah fi ghairi dzikrillah dalam selain azikir ingat ke Allah. Nabi bahasa Jabana wa kasratul kalami lan ake pemenangan dan ake omongan fi ghairi dzikrillah dalam liyani dzikri Allah saking Allah. Di mana beda orang andi keyakinan sekali toh atau ada sekali toh banyak bentah tapi tebu negatif tak menuju ingat ke Allah Subhanahu wa taala, berarti orang kak itu bodoh. Sebab kalau ada dalam dunia ada boleh toreh hati kaulah lesan kaulah terutama lesan kaulah kadin to apa banyak zikir dan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ada tasbih dan Allah Subhanahu wa taala, banyak tahlil dan Allah Subhanahu wa taala, banyak debu sefokus dan Allah taala supaya kaulah adik nak kadin tertentram oleh barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Manabi pada orang wa kasratul kalami fi ghairi dzikrillah banyak bentah kecuali ada esenah dekat zikir Allah Subhanahu wa taala, mereka termasuk orang yang sekutu. Putu dari agama, putu dari kehidupan, putu dari keilmuan. Sebab menarik penter kadinto ketika kebuna kadinto nutuaki dekat Allah Subhanahu wa taala, nutuaki dekat agama Allah taala. Saya bisa beri manfaat ke orang lain karena khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kusba kusemanusah ingin mereka manusia saya beri manfaat ke orang lain. Membeda orang saya laku bentang, laku atromo, kadinto iberdaki pada bentuk patah, tong kosong nyari bunyinya. Ada istilah. Naudzubillah min dzalik, mana pada santri banyak debu tapi debu tak berkaitan dengan agama. Kalau menyeberaki agama Allah tak berkaitan dengan zikir Allah. Kalau dunia tu saya kebentah, padahal dunia kadin to ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu merupakan tipu daya. Kalau sarang ajunan di dalam dunia itu masa kecil, cuma sementara. Tak abid kadin to, maka tebu nak kalau sarang ajunan tanpa banyak mutuaki zikir ke Allah sampai lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau termasuk orang yang cerdas, orang yang pintar, sebisa mutuaki dan kefokusan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuai dengan kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Senomor telo tanda orang yang bodoh engki kadinto wa ta'nu fillahi ban mencela fillahi dalam Allah wa ta'nu lan ngacat fillahi dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa?
Maksudnya apa? Yakni sering mencela tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering meragukan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang meragukan isinya Al-Quran, sering mencela tentang Nabi Muhammad SAW, atau sering mencela tentang makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan tanda-tanda orang yang bodoh. Berarti kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak termasuk orang yang bodoh. Orang yang pintar adalah selalu pikirannya itu berpikir positif, tidak terlalu negatif. Orang yang pintar adalah orang yang selalu memandang sesuatu kebaikan, beribu kebaikan, tapi tidak memandang satu kejelekan sama sekali, karena tidak ada faedahnya. Orang yang baik adalah orang yang selalu berpikir tentang kebaikan, tentang inovasi kebaikan, tentang kemanfaatan. Itu adalah orang yang pintar. Tapi kalau orang yang bodoh adalah orang yang selalu mencela orang lain, selalu mencela kepada makhluknya Allah, mencela kepada nabinya Allah.